Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kemurahan Tuhan. Saat ini kita akan memulaikan peribadaan kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, hanya dekat Engkau saja Tuhan, hati kami tenang. Haleluya, puji Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah saja kami merasakan ketenangan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
Tuhan. Hanya dekat Engkau saja kami merasa tenang, kami merasa damai di tengah dunia yang semakin sukar dan jahat ini Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Engkau gunung batu kami Tuhan. Engkaulah penolong kami, sebab Engkau hidup, Engkau ada, dan Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, umat-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah Maha Hadir, hadir dimanapun setiap hati yang mau mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan peribadahan ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, dan hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu
Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Hanya nama Yesus yang menghibur hati kita. Amin. Saat ini kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita angkat pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, sebab hanya firman-Mu ya Tuhan yang mampu dan sanggup memampukan kehidupan kami. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah harapan kami. Kami tetap pandang Tuhan dalam keadaan apapun yang kami rasakan dan alami saat ini. Kami mau tetap pandang salib Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua umat-Mu, karena kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan.
Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe, dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang mungkin saat ini ya ada juga anak-anak Tuhan yang walaupun tidak berjemaat di tempat kami, mungkin ada yang sedang juga mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang kebetulan kalau pagi hari ini kita boleh ada mengikuti ibadah walaupun melalui online, ya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Markus pasal 11. Markus 11 ayat 13 dan ayat 20. Markus pasal 11 ayat yang kedua 13 dan lompat ke ayat 20. Saya akan bacakan ayat 13 dulu. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, lewat pembacaan ayat kita di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mencari buah, ya, bukan daun. Dia mencari buah. Karena hanya banyak daun yang rindang dan tidak ada buah, dikatakan. Pohon ini dikutuki dan menjadi kering, ya, kering total. Yang diharapkan Tuhan adalah buah, bukan daun. Ya, sebagai tema pagi hari ini kita akan belajar bersama, ya, tentang sukses buah atau sukses daun. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah tujuan hidup kita? Hampir semua orang tujuan hidupnya adalah hidup yang sukses. Tuhan memang menjadikan sukses, ya, seperti yang firman Allah katakan dalam Yosua. Coba kita lihat dulu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya, amin. Ayat ini berkata engkau akan beruntung. Semua orang senang, ya, dan ingin mendapatkannya, ya. Pasti semua ingin mendapatkannya. Tetapi kita perlu mengerti di sini, ya, bahwa persepsi atau gambaran sukses orang banyak dengan gambaran sukses Tuhan itu seringkali tidak sama. Ya. Biasanya orang dunia berpikir kalau sukses itu berarti uang banyak, sekolah, ya, berhasil, karier berhasil, kedudukan juga jadi tinggi, badan sehat, keluarga semua baik-baik, sehingga hidup enak. Ya. Itu hidup yang sukses bagi orang dunia.
Tetapi pikiran Tuhan tentang sukses itu lain. Itulah sebabnya pagi ini kita akan belajar bersama, ya. Bagaimana yang dimaksud dengan sukses oleh Tuhan, ya. Sebab seringkali apa yang dikatakan sukses oleh orang dunia tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh apa yang dimaksud oleh Tuhan, ya. Sukses itu. Nah, Saudara, Tuhan beri sukses indah-indah pada Yosua, juga pada Israel, ya. Saudara, kalau memang kita mentaati firman Allah, memegang firman Allah, ya, pasti Tuhan juga akan memberikan sukses yang indah-indah. Ayat tadi berkata, ya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, dan dikatakan di situ, ya, renungkan siang dan malam dan bertindak hati-hati sehingga engkau akan menjadi beruntung, dikatakan ayat ini. Nah, Saudara, dikatakan bangsa Israel, Yosua juga, ya, berhasil masuk Kanaan. Bahkan dikatakan mempusakai, ya, dan juga tinggal selama-lamanya di sana. Ini sukses yang Tuhan maksudkan, ya. Bukan sekedar sukses di tengah jalan, ya. Dapat makan cukup, nafkah cukup, sehat, tidak terganggu orang, ya, tidak diganggu orang. Bahkan seluruh keluarga sehat, kaya. Saudara, bukan sukses yang seperti ini yang Tuhan janjikan, ya. Tetapi kita akan melihat ada hal-hal yang Tuhan, ya, Tuhan ingin tunjukkan kepada kita bahwa ada yang lebih penting dari itu semua. Haleluya. Saudara, memang segala fasilitas itu juga diberikan Tuhan. Tetapi itu bukan sukses yang dimaksud Tuhan bagi kita. Sukses untuk hidup di dunia, ya. Ini perjalanan sukses yang pendek. Mengapa dikatakan pendek? Mazmur katakan, ya, usia manusia mungkin bisa 70 sampai 80 tahun saja, ya. Selebihnya dikatakan, ya, mungkin cuma kesusahan dan sebagainya. Ini adalah sukses daun, ya. Mengapa? Karena dikatakan ini sukses untuk hidup di dunia saja, ya. Diumpamakan seperti sukses daun. Tetapi sukses yang Tuhan maksudkan adalah sukses buah, ya. Berhasil masuk Kanaan, mempusakai negeri perjanjian untuk selama-lamanya. Artinya, Saudara, berhasil masuk dalam sorga kekal. Ini yang Tuhan maksud dengan kesuksesan. Haleluya. Yang tadi saya katakan sukses buah. Sampai masuk dalam kekekalan, masuk sorga. Haleluya, puji Tuhan. Bukankah ini semua tujuan kita, Saudara? Tujuan kita hidup supaya kita masuk sorga, puji Tuhan. Saudara, tidak semua orang Israel mengalami sukses, ya, mempusakai Kanaan. Banyak yang hanya mendapat sukses daun, ya. Sukses dalam perjalanannya, ya. Tidak kurang sesuatu apapun, bahkan limpah dikatakan, tetapi tidak masuk Kanaan, ya. Tetapi generasi yang lahir di padang gurun, ya, bisa juga ini berbicara tentang orang yang sudah lahir baru, itu berhasil masuk Kanaan. Haleluya. Sukses yang dipikir orang banyak adalah sukses daun. Limpah, senang, kaya, berhasil di dunia. Ini dikatakan sukses. Tetapi ini adalah sukses daun. Bukan ini tujuan penebusan, ya.
Minggu lalu kita sudah mengadakan perjamuan suci minggu pertama, ya. Walaupun lewat online, saudara di rumah sudah mempersiapkan perjamuan suci, ya, tentang berbicara tentang penebusan Yesus, ya, saudara. Bukan ini tujuan penebusan, bukan sukses daun, senang di dunia, berhasil, kaya, dan mungkin punya banyak dan sebagainya. Haleluya. Ini cuma sukses daun. Tetapi maksud Tuhan bagi kita ialah sampai masuk sorga. Amin. Sampai masuk sorga penuh kemuliaan dan pahala-pahala. Haleluya. Ini adalah sukses buah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tujuan hidup orang dunia hanya sukses daun. Ya, mereka puas dengan sukses daun sebab mereka tidak mengerti tentang hidup yang kekal dan tidak tahu caranya untuk mendapatkannya. Ya, bahkan merasa puas dan juga tenang-tenang saja sebab semua orang begitu. Ya, itu jalan hidup semua orang. Ya. Mengapa tadi saya katakan mereka merasa puas dengan sukses daun? Karena mereka cuma tidak mengerti tentang hidup yang kekal. Lalu mengapa mereka juga merasa puas dengan sukses daun? Sebab yang bisa dinikmati hanya hal-hal yang fana. Sebab mereka tidak mengenal dan tidak bisa menikmati hal-hal yang kekal. Ya, sebab mereka tidak mengerti tentang hal-hal yang kekal itu. Jadi yang mereka pikir yang bisa dinikmati hanya hal-hal fana. Nah saudara, dikatakan juga mereka puas dengan sukses daun sebab semua ada dalam tangan iblis. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-7. Roma 7 ayat yang ke-14. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa. Minggu lalu saya sudah berbicara, ya, bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan sudah ada di dalam tangannya iblis. Tetapi puji Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib, haleluya, ya, membayar lunas dengan darahnya yang kudus untuk menebus saya dan saudara dari tangan iblis. Mereka buta hatinya sehingga tidak mengenal hal-hal yang kekal. Sebab itu untuk hal-hal yang fana mereka rebut sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak mungkin mereka rebut. Dosa atau tidak, mereka tidak pusing. Asal halal untuk orang-orang zamannya. Sebab itu hampir ya semua menyembah mamon, cinta uang, penuh dengan kedagingan dan dosa, sehingga limpah dengan dosa. Jangan puas hanya dengan sukses daun, ya, dengan segala kebutuhan di dunia ini. Orang-orang yang beriman yang salah mengerti akan berlomba-lomba seperti orang dunia untuk mendapatkan sukses daun. Mereka mencari uang dan perkara-perkara yang fana dengan tidak sadar atau dengan kata lain buta rohani, sehingga menghalalkan semua cara sampai berkelahi, sampai membunuh, ya, sampai berbohong, sampai mungkin menipu, bahkan dikatakan juga sampai korupsi untuk mendapatkan untung lebih banyak. Supaya apa? Supaya sukses katanya. Tetapi ini adalah sukses daun
itu sia-sia, ya. Bukan sukses buah. Sebab Yesus menginginkan sukses buah, bukan sukses daun. Ayat emas tadi yang kita sudah baca, waktu Yesus melihat pohon ara itu, banyak daunnya, rimbun daunnya, tetapi nggak ada buahnya. Yesus kutukin dan matilah itu pohon. Ya saudara, tetapi kita mengerti lebih banyak, ya. Kalau kita mengerti lebih banyak, hidup ini bukan hanya untuk sukses daun, ya, tetapi untuk sukses buah. Supaya hidup kita tumbuh, juga berbuah. Sebab semua buah-buah itu akan ikut dengan kita dalam kekekalan, dalam kemuliaan yang abadi. Di sorga yang kekal, ya, itu akan ikut semuanya. Haleluya, puji Tuhan, ya. Sukses buah itu akan ikut sampai di kekekalan. Tuhan juga memberi fasilitas yang kita perlukan, ya. Ini dianggap sukses oleh banyak orang. Padahal ini hanya sukses daun. Tetapi tujuan utama kita hidup supaya tumbuh seperti Kristus. Dan juga berbuah-buah lebat, berbuah-buah jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah saudara, tadi kita berbicara tentang, ya, tujuannya dari orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengerti. Tetapi kita perlu sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita akan melihat tujuan hidup orang beriman, ya. Semua orang percaya pada Tuhan Yesus sudah selamat. Amin. Haleluya, ya, sudah selamat. Tetapi keselamatan ini harus dipelihara setiap orang. Sebab apa? Kalau tidak dipelihara keselamatan, keselamatan akan hilang. Ya, ada pengajaran yang menyesatkan, ada pengajaran yang mengatakan, ya, bagi kami organisasi GPDI, ya, tidak mengikuti pengajaran ini, ya. Dikatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Wah, berbahaya saudara, ya. Dia pikir saya sudah percaya Yesus, saya sudah selamat. Lalu tidak kerjakan keselamatan itu, dia pikir sekali selamat tetap selamat, sampai mati selamat. Kalau dia tidak pertahankan keselamatannya, tidak hidup dalam kebenaran, ya. Kalau dia mati tidak dalam kebenaran, ya masuk neraka, hilang keselamatan. Nah saudara, coba kita lihat dulu dalam Filipi. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat ini berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan. Jangan sampai hilang. Ya. Betul-betul masuk dalam kerajaan sorga, itu sukses yang sebenarnya. Ya, yaitu sukses buah. Puji Tuhan. Kiranya saya dan saudara boleh sukses buah. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Sampai betul-betul masuk dalam kerajaan sorga. Kalau seorang sukses buah, itu berarti ia berada dalam tangan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, seorang akan jatuh kembali dalam perhambaan dosa. Dan dalam ikatan-ikatan atau hidup yang lama. Kalau dia nggak berada di tangannya Tuhan. Kita itu membutuhkan Tuhan.
Bukan saja pada permulaannya, tetapi terus-menerus sepanjang hidup kita. Kita butuh Dia. Kalau kita tidak bersama Dia, seseorang bisa jatuh kembali dalam perhambaan dosa, ya, dalam hidup yang lama. Sebab tanpa Tuhan, ya, tidak ada orang yang bisa tetap bertahan dalam kesucian. Ya, kita butuh Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Tanpa Tuhan, tidak ada orang yang bisa melakukan kehendak Bapa sampai masuk surga. Ya, jadi jangan lupa, selain kita juga punya tugas di dunia ini. Ya, bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga bertanggung jawab untuk seisi rumahnya, mereka bekerja mencari uang, ya. Tetapi jangan lupa, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Sebab kalau tidak bersama dengan Tuhan, kita nggak bisa mempertahankan hidup dalam kesucian. Haleluya. Coba kita lihat dulu saudara dalam Matius pasal 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Haleluya. Yang akan masuk di sorga, kata ayat ini, yang melakukan, ya. Dikatakan yang melakukan kehendaknya Bapa di sorga. Puji Tuhan. Saudara, tanpa Tuhan akan kembali dikalahkan setan. Ya, coba kita lihat dulu dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayat 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Tadi saya katakan, ya, tanpa Tuhan akan kembali dikalahkan setan, ya. Ayat ini berkata, rumahnya sudah disapu bersih, udah kosong, ya, nggak diisi, nggak diundang Yesus masuk di hidup ini, di rumah rohaninya, sehingga setan anggap, oh ini rumah kosong udah bersih, dia ajak temannya, lebih jahat lagi saudara, ya. Undang Yesus setiap saat dalam hidup ini, haleluya. Jangan biarkan rumah rohani kita kosong, kita butuh Dia. Supaya kita tidak dikalahkan kembali oleh setan. Haleluya. Sebab itu saudara, keselamatan itu harus dipelihara dengan cara tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, ini caranya menjaga keselamatan itu. Ya, tetap hidup tinggal di dalam Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Haleluya. Yesus berkata, ya, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ya, barang siapa tinggal dalam aku, dikatakan ayat ini,
dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita harus tinggal terus di dalam Yesus. Ranting ini harus nempel dengan pokok itu. Ranting tidak bisa hidup sendiri tanpa pokok. Butuh pokok. Haleluya. Ya, haleluya. Saudara, biarlah kita terus tinggal di dalam Dia. Kalau kita mau taat, Tuhan sanggup terus menyelamatkan kita sampai akhirnya. Sampai kita benar-benar boleh sampai ya di mana Bapa di sorga ya duduk dikatakan ya bersama dengan Yesus. Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Haleluya. Puji Tuhan ya. Sampai akhirnya kita boleh selamat. Coba kita lihat dulu dalam Ibrani pasal 7. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Ayat ini katakan. Nah saudara, ini adalah sukses buah. Amin. Haleluya. Saudara, memang sukses buah itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Sesuai dengan ketaatan orang tersebut. Tetapi orang yang punya sukses buah itu juga punya sukses daun. Puji Tuhan. Ya. Saya ulangi lagi saudara. Orang yang punya sukses buah itu juga punya sukses daun. Tetapi orang yang punya sukses daun tidak punya sukses buah. Yang percaya Tuhan Yesus harus mengerti hal ini, yaitu supaya ia mempunyai sukses buah, betul-betul masuk sorga. Percaya tanpa masuk sorga itu sia-sia. Pengiringan kita kepada Yesus itu sia-sia. Pelayanan kita sia-sia kalau tidak sampai masuk di sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya kita harus punya sukses buah. Maka sukses daun juga akan menyertainya. Puji Tuhan. Saudara, jangan bekerja karena yang fana. Ya, mungkin langsung saudara protes. Waduh, kita ini kalau nggak kerja gimana? Mau makan apa? Ya, apa yang mau dimakan kalau nggak bekerja? Coba kita lihat dulu saudara dalam Yohanes 6 ayat 27. 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat ini dikatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tadi saya katakan jangan bekerja karena yang fana. Bukan berarti tidak boleh bekerja. Ya, ini akan bertentangan dengan kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya.
Tadi saya katakan bukan berarti tidak boleh bekerja, maka ini bertentangan dengan ayat ini, ya. Kalau dia tidak bekerja, jangan makan. Tetapi umat Tuhan yang bekerja mencari nafkah, ya, bekerja mencari nafkah itu bukan untuk sukses daun, tetapi untuk sukses buah. Kita bekerja untuk mendapatkan fasilitas supaya kita hidup, dan hidup ini untuk melakukan kehendak Allah. Ya, menjadi garam dan terang dunia. Puji Tuhan. Ingat, ini tujuan hidup kita. Ya. Sebab itu sekalipun bekerja sekuler, ya, itu juga tujuannya untuk mendapatkan yang kekal, ya. Untuk sukses buah, bukan sukses daun. Kalau seorang sukses buah, pasti fasilitas sukses daun itu juga akan diberikan Tuhan dengan limpah. Jangan takut kalau saudara, ya, mengutamakan hal-hal kekekalan, ya. Saudara mencari atau saudara berusaha untuk menjadi sukses buah, ya. Jangan takut. Tuhan juga akan memberikan dengan limpah, ya. Seberapa banyak yang bisa kita tanggungnya, yaitu sukses daun. Tetapi jangan seperti orang dunia yang hanya mengejar sukses daun. Ya, cuma daun saja yang dikejar, untuk sukses daun saja. Rindulah berbuah-buah lebat memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kalau kita punya kerinduan itu, kita ingin berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan, jangan takut, sukses daun juga Tuhan akan berikan. Haleluya. Saat kita masih ada di dunia ini. Tetapi bukan sukses daun yang menjadi tujuan utama kita. Jangan dibalik. Tujuan utama kita adalah sukses buah. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya kita bisa berbuah-buah lebat untuk memuliakan nama Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus 6 ayat 18 sampai ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai ayat 19. Jauhkanlah dirimu dari dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Haleluya. Jangan lupa ayat ini mengingatkan saya dan saudara. Hati-hati, ya. Seringkali banyak anak-anak Tuhan juga yang tidak memperhatikan hal ini, ya. Begitu mudahnya berbuat dosa, ya, baik dosa percabulan kata ayat dikatakan, dosa yang lain, ya, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya. Ayat ini berkata, tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Jadi kita harus hati-hati. Kita pelihara bait itu. Sebab ini tempatnya Roh Kudus tinggal. Haleluya. Jaga hidup ini supaya kita bisa berbuah-buah. Haleluya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sebab itu kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ya, jangan khawatir akan fasilitas yang fana. Ya, Tuhan sanggup memberi. Ya, dengan jalan halal, dengan jalan limpah, Dia Maha Kuasa dan Dia juga Maha Tahu. Haleluya. Dia tahu keperluan saya dan saudara. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Puji Tuhan.
Jangan khawatir, kalau kita mengutamakan Tuhan, ya, hidup dalam kebenaran, ya, kita punya tujuan fokus supaya berbuah, haleluya, supaya sukses buah, ya, bukan semata-mata karena sukses daun, haleluya. Maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Matius katakan, ya, cari dulu kerajaan sorga, ya. Kalau enggak salah Matius 6 ayat 33 ya. Cari dulu kerajaan sorga, ya, dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Saya yakin kalau kita menyertakan Yesus dalam hidup ini, menyertakan Dia terus dalam hidup ini, kita terus merenungkan firman Allah siang dan malam, kita akan sanggup bisa sukses buah sampai kepada kekekalan. Haleluya. Jangan dengan kekuatan sendiri. Kalau dengan kekuatan sendiri tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Manusia tidak akan sanggup bertahan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi bersama Dia kita akan sanggup dan kita akan bisa. Haleluya. Kiranya firman Allah yang sederhana pagi hari ini boleh memberkati kita bersama. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian bukan dengan kekuatanku, ya, ku dapat jalani hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Ku dapat jalan
akan pandang wajah-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku Tuhan. Engkau harapan dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Engkau harapan dalam hidupku. Haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya. Engkau harapan bagi hidup kami. Glory. Pertolongan itu datang dari Engkau. Haleluya. Haleluya. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Kami mau terus melekat dengan Engkau sebagai pokok anggur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang boleh mengingatkan kami kembali supaya kami berhati-hati dengan hidup ini. Selama kami hidup di dunia ini, bukan tujuan utama sukses daun, tetapi tujuan utama hidup kami adalah sukses buah sampai kepada kekekalan. Kami yakin Engkau juga akan menyediakan fasilitas untuk sukses daun kalau kami ada dalam sukses buah. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Kau tidak akan tinggalkan orang-orang yang taat akan firman-Mu. Orang-orang yang Tuhan, yang melekat dengan Engkau. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami sendiri. Haleluya. Firman Allah berkata akan berbuah lebat, akan beruntung hidupnya. Haleluya. Kami pegang janji firman-Mu. Kami tidak perlu takut dengan hidup ini. Oh Tuhan, dengan keadaan dunia yang semakin menakutkan banyak orang. Kondisi keadaan dunia ini tidak semakin baik, tetapi kami mau belajar tetap mentaati firman-Mu. Kami tetap mau undang Engkau terus tinggal di hidup kami, supaya kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Kami tidak sendiri, bersama Engkau kami akan sanggup. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tahu kehidupan setiap jemaat, apapun kondisinya saat ini yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan, baik jemaat GPDI Permata Buana, apapun yang mereka sedang alami, Engkau tahu, karena Engkau maha tahu. Dan Engkau juga menjadi penolongnya. Engkau yang dapat menolong segala persoalannya. Baik mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit apapun, yang seringkali datang kambuh. Oh, dalam nama Yesus, segala penyakit Engkau pergi. Engkau tidak boleh kembali lagi. Tolong Tuhan. Baik juga para orang tua kami semua masing-masing yang sudah, oh Tuhan, lanjut usia. Tuhan sertai mereka, baik Tante Lina, Tuhan sertai, berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Bahkan juga Tante Liana Tuhan, yang baru saja ditinggalkan oleh suami yang dicintainya. Berikan penghiburan yang datang dari Roh Kudus. Hiburkan dia terus, berikan dia kesehatan. Lepaskan dari penyakit-penyakit sakit pinggang yang mengganggu apapun dalam nama Yesus. Engkau tolong. Baik juga seluruh jemaat yang menghadapi kesukaran keuangan. Ada omset-omset yang belum terpenuhi dalam pekerjaannya, usahanya yang masih minus. Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup membuka tingkap langit yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Berkati usaha mereka, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, berkati di dalam nama Yesus. Kalaupun situasi keadaan saat-saat ini tidak mendukung Tuhan, dengan adanya
adanya virus yang masih melanda negara kami. Tuhan, Engkau sanggup pulihkan keadaan ekonomi yang ada di dalam nama Yesus. Baik juga Tuhan, hamba juga berdoa dari anak-anak balita sampai anak-anak yang sudah sekolah. Oh Tuhan, anak-anak sekolah minggu, mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk kuliah. Tuhan lindungi mereka semua yang harus masuk dalam tugas kerja. Tuhan juga lindungi semuanya dari virus-virus apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, baik untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, tolong Tuhan, janin bersama ibunya sehat, bertumbuh sehat, diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk kandungan Ibu Fang-Fang yang sudah mendekati kelahiran bulan ini. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Engkau yang akan menolong segala proses operasi yang akan dilakukan, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kalau ada ibu-ibu yang sedang merindukan keturunan dari Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup buka rahimnya di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk oh Tuhan, kalau ada dari jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Tuhan kiranya berkati mereka semua dengan kesehatan, panjang umur, dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tidak pernah berhenti untuk tetap minta kepada Tuhan. Pulihkan keadaan negara kami Tuhan. Baik Engkau tolong virus-virus ini segera berlalu dari tempat kami. Dari Indonesia ini. Engkau tolong baik juga Tuhan perekonomian. Engkau tolong Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Biarlah Tuhan berikan mereka hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Kalau ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang mungkin sedang berbaring karena virus corona, Tuhan jamak mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Para dokter juga, perawat, tim kesehatan, lindungi mereka siang dan malam. Mereka harus bekerja. Engkau tolong mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi, baik untuk persembahan gereja yang ditransfer atau diantar ke tempat ini. Tuhan yang mengembalikan perpuluhan, baik lewat transfer yang dikembalikan ke tempat ini. Para donatur-donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, memperhatikan pastori, apa saja yang mereka buat. Tidak pernah Engkau tutup mata. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka yang percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan ibadah walaupun melalui online ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Engkau hadir di dalam nama Yesus. Berkati juga yang sudah ambil pelayanan pagi ini. Seberapa mereka yang ada, Tuhan berkati mereka, berkati hidupnya, berkati rumah tangganya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Sampai kita boleh berjumpa dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan.